materi yang sudah ada di Spada, kemudian kalau bisa di-download atau disimpan di HP, di tab, di laptop, dan lain sebagainya. Karena itu nanti sebagai bahan diskusi kita untuk yang pertemuan yang awal. Jadi nanti di awal itu masih fisika dasar dari SWDMWD. Suara saya jelas ya? Jelas ya? Oke. Jelas, Bu. Ya, makasih. Fisika dasar dari SWDMWD, kemudian em, yang pertemuan selanjutnya dari jam 8.30 sampai jam itu fisika dasar, kemudian yang selanjutnya itu tentang efek fisiologis dan terapeutik dari SWD, MWD gitu. Jadi nanti ada dua tema yang akan dipaparkan, namun yang pertama teman-teman saya harap sudah siap, udah kita diskusi untuk yang fisika dasar karena memang meskipun diulang-ulang, tapi kalau misalnya tidak terbaca ataupun tidak pernah menjawab dan lain sebagainya itu nanti takutnya akan sulit untuk memahaminya gitu kan karena ini online nanti dengerin saya cerita aja itu nanti bingung karena itu lagi koil kemudian koil primer kondensator dan lain sebagainya jadi itu kayak kalau bagi kita ya bagi saya sih bagi saya pribadi itu mungkin suatu hal yang abstrak gitu ya jadi kita harus membayangkan kumparan di dalam mesin dan lain sebagainya sehingga di diskusi kali ini, ini saya ini dulu ya. Saya ini dulu materinya. Nah, jadi materinya sudah saya siapkan, kemudian ini sebagai dasar ataupun bahan untuk nanti kita diskusi. Jadi tentang fisika dasarnya, jadi tentang arus frekuensi tinggi itu SWD itu berapa, kemudian karakteristik atau sifatnya berapa, berapa kali osilasi ataupun cycle yang dilakukan per detik, panjang gelombangnya berapa, konstruksinya bagaimana, kemudian ada kondensator, fungsi kondensator itu apa, harus induksi dan lain sebagainya. Kemudian ini MWD. Jadi sebenarnya SWD dan MWD itu prinsipnya sama, namun yang berbeda adalah di arus frekuensi dan juga panjang gelombang. Plus ada yang disebut ataupun ada yang dinamakan dengan magnetron. Jadi yang berfungsi untuk memperoleh frekuensi yang lebih tinggi ataupun meningkatkan frekuensi. Fisika dasar dari MWD kurang lebih sama, ada kumparannya juga dan lain sebagainya. Kemudian penerapan pada jaringannya juga kalau misalnya emitter ataupun elektroda. Jadi jangan bingung kalau ada kata-kata emitter atau elektroda atau magnetod itu sama prinsipnya ataupun namanya. Jadi yang kepalanya itu loh. Jadi yang kalau misalnya di SWD itu ada dua, kalau yang di MWD itu ada satu. Nah itu yang dimaksud. Kalau bentuk emitternya bulat, bulat maka medan magnet itu akan dipancarkan berbentuk sirkuler dan paling padat di daerah tepi. Ada nggak ya contoh barang yang bulat? Anggap aja inilah ya kecil mungkin. Nah ini akan seperti ini. Akan sirkuler di medan elektromagnetik itu akan dipancarkan berbentuk sirkuler dan paling padat di daerah tepi di samping-samping. Dan kalau apabila emiternya berbentuk segi empat, jadi kan ada yang flexi float ataupun yang karet kalau pernah lihat sebelumnya itu kan segi empat. Nah ini nanti gelombang elektromagnetiknya akan terpancarkan berbentuk oval karena dia menyesuaikan gini. Contoh aja nggak oval, nggak segi segi empat sih, tapi dia gini. Kalau gini dia bulat, menyesuaikan. Itu penerapan eh, fisika dasar dari MWD pada jaringan. Kemudian EM itu sendiri dia bersifat menyebar. Maka apabila letak dari antara elektroda dan daerah kulit itu semakin jauh, maka dia semakin berkurang energi ataupun energi yang masuk ke dalam jaringan. Namun semakin dekat juga apa namanya tidak maksimal karena memang karena apa namanya perlu ada ruang untuk memasukkan jaringan apa gelombang tersebut. Jadi makanya 3 sampai 5 cm itu diharapkan itu merupakan jarak yang cukup untuk uh, memasukkan secara maksimal gelombang elektromagnetik dari alat ke tubuh kita. Ini sekilas ya. Saya harap teman-teman udah baca. Kemudian kita masuk langsung saja ke diskusinya.
Jadi nanti diskusi interaktif, saya minta teman-teman semuanya untuk aktif. Ya, saya mohon maaf mungkin kali ini saya harus mencatat siapa aja teman-teman yang menjawab. Kemudian siapa aja yang menjawab harus saya tulis namanya. Kemudian ini ada banyak poin diskusinya sehingga saya harap semuanya bisa ikut berpartisipasi kayak gitu ya. Intinya seperti itu. Jadi ini ada pencatatan nama biar semangat gitu ya kan online hari bulan puasa pagi-pagi pula kan. Nah, gitu. Jadi saya harap teman-teman bisa berpartisipasi dengan aktif. Namun ya mohon maaf cuma ada satu kesempatan buat satu orang gitu. Jadi silakan nanti berebut gitu. Nanti untuk tata caranya akan saya jelaskan kemudian. Area. Oke. Oke, jadi ini saya menggunakan interaktif, learning interaktif. Jadi nanti di sini, mari kita mulai. Udah kelihatan belum teman-teman? Udah kelihatan belum? Sudah, Bu. Sudah. Oke, sebentar ada yang mau saya. Saya ini dulu ya. Kok nggak nyaring? Ya deh. Oke, langsung saja. Nah, jadi ini tata caranya. Ini adalah ada keyword yang di atas. Ada sekitar 25 keyword. Nanti silahkan teman-teman mencari pasangan definisinya. Jadi nanti caranya silahkan kalau setelah saya bilang oke, kita mulai ya, itu silahkan raise hand. Pilih yang mana yang mau di pasangkan, mau yang ini dulu. Misalnya gini, oh tabung khusus atau valve yang berfungsi untuk memperoleh frekuensi variabel kondensator Bu warna hijau apa namanya nih, hijau muda atau hijau apa gitu ya. Oh yang ini, oke, saya pindahin kayak gitu. Sejauh ini sih masih belum bisa interaktif ya, belum bisa teman-teman yang mindahin. Jadi nanti kalian tinggal raise hand, kemudian saya panggil namanya, kemudian menjawab. Bu, saya mau jawab yang shortwave diathermy. Yang mana itu? Kadang saya nggak kelihatan. Yang di bawah nomor 2 Bu. Oh, shortwave diathermy. Oh, ini yang mana? Relay switch. Oke, nanti saya pindahin sampai nanti selesai. Itu. Jadi ini silakan kalian searching, silakan kalian buka. Itu yang penting ada baca dan juga mencari dan juga ini cuma ada 25. Teman-teman ada berapa? Berarti mungkin ada yang tidak mendapatkan kesempatan. Nah, jadi itu cepet-cepetan nanti siapa yang duluan resen itu kan nanti ada, jadi setelah resen sekali udah nanti tunggu gilirannya untuk dipanggil gitu. Kalau udah selesai dan nanti setelah ini kita bahas ada yang salah, tetap ada yang salah kalau yang di kelompok sebelumnya kemarin tidak 100% bisa benar karena kan di sini banyak yang jadi apa namanya banyak yang menjawab, jadi mungkin ada yang salah, ada yang benar dan lain sebagainya. Jadi nggak mesti ini teman-teman bakal bisa menjawab semua ternyata gitu. Sudah mengerti? Apakah ada yang mau ditanyakan sebelum kita mulai? Sudah, Ibu. Oke, kita mulai ya. Oke, silakan teman-teman Raisan yang mau menjawab awal-awal. Waduh, kan seru kalau gini. Oke, kita mulai. Sebentar. Erika, mau jawab yang mana? Yang arus frekuensi tinggi bolak-balik 27,5
12 mHz Ibu. Kan saya baru kayak gitu aja saya sudah. Ini? Oke. Iya. Yang mana? Yang mana untuk ininya? LED Ibu, yang warna biru navy. Oke, terima kasih. Lanjut Nuril, silakan turunin tangannya ya kalau udah. Nuril yang mana? Yang 22,11 meter dan 7,5 meter, Bu. Ya, ini apa? Itu panjang gelombang SWD yang warna hijau. Warna hijau. Oke. Terima kasih Nuril. Gatra? Itu komponen listrik yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Yang mana ya? Mana tulisannya? Mana tuh? Komponen. Yang sebelah kanan. Tengahnya ya. itu. Oke. Warna apa? Yang mana? Kondensator ungu. Kondensator ungu. Oke, sip. Terima kasih Gatra. Alia? Yang 12,25 cm, Bu. Iya, ini apa? Panjang gelombang MWD. Warna? Biru gelap. Biru gelap. Ini benar ya? Ya. Oke. Terima kasih Alia. Muhammad Fikri. Yang 500.000 cycle per detik, Bu. Sebelah kanan. Apakah itu? Ini apa? Yang mana? Waduh. Halo? Fikri? Frekuensi oskilasi SWD, Bu, warna merah. Warna merah. Nih. Oke, Iya, terima kasih Fikri. Fahra? Iya, sama Ibu. Fahra, mau yang mana? Sebentar ya, Bu ya. Oke. Yang lain sambil ngecop, yang lain ngecop sih bahasanya. Saya mau yang itu, ternyata udah diambil. Cari lagi, dibuka lagi bahannya gitu. Fikri tolong turunin tangannya ya. Biar nanti ke bawah. Oh, iya, Ibu. Siap. Ngantuk. Gimana Farah? Apa mau skip dulu? Yang arus frekuensi tinggi bolak-balik 2450. 2450. Nih ya, ini apa? Ya, itu adalah frekuensi tinggi bolak-balik. Frekuensi tinggi Yang warna bolak-balik. Warna Yang apa? warna ungu. Warna ungu. Oh ini. Ini? Iya, Ibu. Oke, Nindita. Tolong turunin tangannya. Elektroda SWD 2 dan elektroda MWD 1 itu magnetron, Bu. Oke. Terima kasih. Hanifah? Yang koil sekunder yang dihubungkan dengan filamen, Bu. Koil. Jawabannya yang step down transformator, Bu. Warna hijau ya? Iya. Ini? Iya. Oke, koil sekunder. Ya. Lanjut. Bukan yang itu, Bu, yang dihubungkan dengan filamen. Yang dihubungkan dengan filamen. Ini ya? Ya. Oke. Terus siapa lagi nih? Sania. Yang medan elektromagnetik yang dipancarkan berbentuk sirkuler. Nomor 2 tuh, Bu. Paling kiri nomor 2. Ya. Ini jawabannya yang mana? Bentuk bulat. Emitter bentuk bulat. Oke. Lanjut. Terima kasih. Fauzia. Ya, yang gulungan kawat tembaga yang dialiri oleh arus listrik, Bu. Oke, yang mana? Koil. Ya, sip. Oke. Lanjut, Fauzia Rahmania. Oke, anoda warna ungu ya. Oke, terima kasih Rahmania. Fauzia ini udah kan tadi ya? Tolong turunin tangannya. Rahmania tolong turunin tangannya. Fadiah.
Yang coil sekunder yang dihubungkan dengan anode dari plat anode, Bu. Coil sekunder. Ini ya? Apa ini? Iya. Coba ya. Step up transformator. Step up transformator. Ya, oke. Ini ya. Lanjut, terima kasih. Safira. Suaranya nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Nah, itu udah mulai tuh. Yang mana tuh? Yang mana? Nggak ada. Itu masih di mute. Masih di mute. Masih di mute. Ya, yang mana? Fungsi kondensator. Oke, siap. Lanjut, Isa Hanafi. Bagian SWD yang dihubungkan langsung dengan sumber listrik rumah, coil primer. Kondensator yang nilai kapasitasnya dapat diubah sesuai dengan kebutuhan. Kondensator, ya. Ya. Ini disebut Ya. dengan Variabel kondensator. variabel kondensator. Terima kasih. Loh, kok udah selesai? Masih Ibu, banyak maaf nih. boleh ganti jawaban nggak? Yang mana nih? Yang arus bolak-balik tadi itu microwave diatermi. Yang mana tuh? Yang ini arus frekuensi tinggi bolak-balik ini. Iya, ini apa? Itu microwave diatermi, MWD. Oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Tadi kan membaca lagi kan? Nah, sip itu. Ada lagi yang mau ganti? Atau mau mengganti punya temennya? Kayaknya masih ada yang salah tempat nih sebelum kita kirim jawaban. Sejauh yang saya lihat sih. Putri Komalasari, silakan. Yang medan elektromagnetik yang dipancarkan berbentuk oval dan paling padat di daerah tengah EM. Itu jawabannya yang ungu, Bu. Emitter bentuk segi 4. Emitter bentuk segi 4. Siap. Terima kasih Putri. Lanjut Muhammad Rafi. Yang shortwave diatermi itu, Bu, arus bolak-balik. Arus bolak-balik. Siap. Lanjut. Tuh, siapa lagi nih? Kalau belum ada yang angkat tangan, habis ini saya... Oke. Hansa Hanan. Yang arus bolak-balik dengan tegangan 300 volt diinduksikan ke sirkuit pasien dengan tegangan 60 volt. Itu sirkuit pasien. Sirkuit pasien. Oke. Siap. Lanjut. Ya, 2 lagi. Krisnami. Bu, yang tabung khusus itu jawabannya magnetron. Yang Tabung punya khusus. elektroda. Ini ya. Oke, kita pindah ya. Boleh. Terima kasih. Yustitia. Ibu, yang arus induksi pada sirkuit pasien sifatnya harus konstan dan melewati tahanan yang selalu berubah-ubah. Tahanan kondensator sifatnya harus konstan dan dapat berubah sesuai kebutuhan. Itu Gimana sih? karakteristik Oh, ini SWD. nih. Karakteristik yang SWD. Oke. Terima kasih. Lanjut. Masih ada 2, 3, 4, 5, 6. 5 lagi. Yang lain? Siapkah? Saya panggil kalau sudah siap. Kalau sudah siap. Mending jawab sendiri daripada saya panggil. Oke, yang beruntung adalah jeng. Siapa yang belum ya? Zirli Zaina Zakia. Iya, Bu. Yang mana? Kalau ngebenerin yang temen boleh nggak, Bu? Boleh, coba. Yang arus frekuensi tinggi bolak-balik itu arus frekuensi SWD. Benar nggak, Bu? Yang mana ya? Yang Arus itu jawabannya frekuensi.
Yang mana, yang mana, yang mana? Yang Ini? jawabannya SWD. Ini? Bukan yang atas, Bukan. yang Ini? 2 tadi. Iya. Itu arus Apa? frekuensi SWD. Arus frekuensi SWD. Terus ini balik ya, kembali ya. Arus frekuensi SWD. Oke. Terima kasih. Yang lain? Silakan angkat tangan sebelum saya panggil lagi. Biar nggak ada yang keluar masuk. Erika. Erika tadi sudah belum? Belum kan? Sudah, Ibu. Oh, udah ya? Oh iya, pertama. Oke, Nadia, silakan. Yang kondisi pada saat hidupnya thermal delay switch dan nyala-nyala lampu indikator itu relay switch. Relay switch. Oke, terima kasih. Mutia. Yang tidak merangsang sensoris maupun motoris, Bu. Ya, apa ini? SWD. SWD. Dadah. Oke, yang lain lanjut. Belum ada? Korea, silakan. Ibu, yang elektroda SWD 2 dan elektroda MWD 1 itu jawabannya elektroda. Hai. Siap. Terima kasih. Lanjut. Apalagi ya, Hasan? sirkuit pasien. Hasan, silakan. Yang faktor yang menyebabkan berkurangnya intensitas EM. Yang EM bersifat menyebar. Yang mana? Yang tengah. Ini. Oke. Terima kasih. Selanjutnya. Satu lagi. Kusumandari. Yang kepadatan akan semakin berkurang penyerapan jaringan, Bu. Penyerapan jaringan di sini dan arus induksi di sini. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Sudah terjawab semuanya. Namun akan kita lihat bagaimana dengan jawabannya. Wah, banyak yang salah. Wah. Oke, sekarang berarti harus kita ulangi lagi. Masih ada sekitar 7 yang belum tepat. Kira-kira nih. Kalau mulai dari awal ya. Oke, kira-kira nih. Untuk yang ini, kita jawab satu-satu aja ya. Arus induksi pada sirkuit pasien sifatnya harus konstan dan melewati tahanan yang... Ini ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya yang salah berarti ya. Ini pasti ada kebalik-balik di antara itu. Arus induksi pada sirkuit pasien sifatnya harus konstan dan melewati tahanan yang selalu berubah-ubah. Tahanan kondensator sifatnya harus konstan dan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan. Kira-kira itu keywordnya apa? Kalau statementnya seperti itu. Coba dibuka lagi materinya. Itu ada kok di situ. Oke, Isa Hanafi bisa menjelaskan, membenarkan apa kira-kira? Harus induksi, Bu. Harus induksi ya. Yang lain gimana? Setuju atau sepakat atau tidak sepakat? Ya, oke. Jadi ini sebenarnya ke copy ya. Jadi arus induksi. Jadi tentang arus induksi itu sehingga langsung semua deh. Oh enggak deh. Oke, yang pertama langsung karakteristik dari SWD itu adalah arus induksi yang benar. Oke. Terima kasih, Sal. Yang selanjutnya, kepadatan akan semakin berkurang jika jarak semakin jauh dari daerah yang diterapi. Itu kira-kira apa keywordnya? Kepadatan akan semakin berkurang jika jarak semakin jauh dari daerah yang diterapi.
Jadi tadi itu kan, oke, Raffi silahkan. Mau nyoba jawab EEM bersifat menyebar bukan, Bu? Betul. Jadi kan tadi yang seperti yang saya contohkan ya. Jadi kalau dia semakin jauh, maka dia apa namanya akan semakin berkurang karena dia tuh menyebar kayak gitu. Ininya EM bersifat menyebar, betul. Jadi tadi yang saya contohkan kalau dia nempel banget dia tidak optimal. Kalau dia semakin jauh, ya Sania gimana? Enggak, Bu. Mau jawab yang itu, Bu. Apa? Oh, Short yang selanjutnya. way determine ya. Habis ini ya. Tadi semakin apabila semakin jauh dia apa gelombang elektromagnetiknya itu dia semakin menyebar. Yang selanjutnya berarti faktor yang menyebabkan berkurangnya intensitas EM ya. Itu ya yang mau dijawab ya. Apa Sania jawabannya? SWD. Yang itu, Bu. Yang short wave diathermy itu SWD, Bu. Oh, yang ini. Iya. Oke, kita cek. Oke, betul. Di sini sesimpel itu sih sebenarnya, jadi nggak usah sampai mikir SWD ya short wave diathermy kepanjangannya. Oke, betul. Kemudian yang selanjutnya, siapa lagi yang mau ini? Fikri, silakan. Mau Yang arus jawab yang bolak-balik. arus bolak-balik, Bu. Itu jawabannya arus bolak-balik, Bu. Betul. Arus bolak-balik dengan tegangan 300 volt itu keywordnya adalah arus bolak-balik. Betul. Oke, yang lain. Oke, terima kasih. Korea, silahkan yang selanjutnya. Tidak merangsang sensorik maupun Ibu, motorik. yang faktor yang menyebabkan berkurangnya intensitas EM itu penyerapan jaringan. Oh, itu belum ya tadi ya? Iya, belum. Oh iya, sip. Jadi kebalikannya. Jadi Iya, Bu. penyerapan jaringan itu bisa mempengaruhi berkurangnya intensitas gelombang elektromagnetik masuk ke dalam jaringan kita. Oke. Kemudian yang selanjutnya lagi, terima kasih. Sania sama Korea bisa menurunkan tangannya. Yang selanjutnya tidak merangsang sensorik maupun motorik. Itu apa? Itu kira-kira keywordnya apa sih? Karakteristik, Bu. Karakteristik dari SWD. Nadia lagi. Dia angkat tangan. Nah, turun lagi. Oke, langsung ya. Itu saja ya. Oke, nah jadi untuk yang tidak merangsang sensorik maupun motorik itu karakteristik dari shortwave diathermy. Jadi dia tidak ada pergerakan ototnya dan juga tidak mempengaruhi uh, apa namanya tidak mempengaruhi distribusi informasi impuls di serabut saraf sensorik. Oke, yang terakhir, sirkuit pasien mempunyai tahanan yang digunakan sebagai variabel kondensator disebut dengan apa? Sirkuit pasien, Bu. Sirkuit pasien, Bu. Jadi ini adalah jawaban yang benar. Tadi ada beberapa mungkin ketukar-ketukar, kemudian juga oh ini kan sudah diambil sama temennya, berarti tinggal fokus yang di atas saja. Nah mungkin itu tadi. Tapi memang benar. Tadi juga ada perbaikan untuk yang magnetron kan. Saya ingat itu awalnya di elektroda, kemudian dipindah ke tabung khusus atau valve yang berfungsi untuk memperoleh frekuensi lebih. Itu disebut dengan magnetron yang adanya di SMWD. Kalau SWD dia tidak ada magnetronnya. Oke, oke deh. Nah, oke. Nah, jadi ini tadi beberapa karena kita materinya memang banyak definisi, kemudian banyak apa namanya kata-kata penjelasan dan lain sebagainya, sehingga saya berharap dengan seperti ini teman-teman jadi bisa kalau membaca kan jadi bisa lebih paham dan bisa lebih tahu bayangannya. Oh, berarti kalau yang disebut dengan arus frekuensi SWD itu adalah arus frekuensi tinggi, dia high frequency current kan kalau ininya, kemudian bolak-balik ada sistem osilasinya yang mana frekuensinya itu adalah angkanya 27,12 MHz. Kemudian, oh kalau misalnya coil, apa sih coil itu kok kemarin penjelasannya di dalam mesinnya itu ada coil. Oh, coil itu adalah kumparan atau gulungan kawat tembaga yang dialiri oleh arus listrik sehingga bisa
menyerap arus listrik dari rumah, kemudian diolah di dalam mesin tersebut sehingga bisa sampai ke tubuh pasien atau tubuh manusia dengan aman. Itu ternyata harus ada koilnya, ada step up transformatornya, step down transformatornya, kemudian apa tadi lagi relay switch-nya, kemudian ada coil primer, coil sekunder dan lain sebagainya, sehingga tidak serta-merta listrik sama magnet itu dikumpulin kemudian disetrumkan ke pasien, tapi itu sudah melalui proses uh, apa tadi sudah melalui proses yang panjang dan juga banyak dan kompleks, sehingga yang dirasakan oleh pasien itu adalah hangat, dan dari situ bisa menjadi intervensi untuk di bidang kita gitu, yang sering dipakai juga di fisioterapi. Oke, begitu. Di sini salah, ini yang dulu ding. Kalau yang awal dia, nah itu tadi ya. Jadi sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke efek Shopee, efek fisiologis dan terapeutik dari SWD-MWD. Tidak ada? Udah cukup ya. Oke, sekarang kita lanjut ke sini. Kita sampai jam 10. Ya, ini pokoknya sudah terlihat? Sudah ya? Sudah. Baik, kita mulai untuk yang efek fisiologis SWD dan MWD. Jadi kalau efek itu berarti maksudnya dari treatment yang diberikan itu akan berefek atau memiliki efek ke tubuh secara fisiologis maupun secara terapeutik. Jadi hasilnya berupa terapi itu bisa apa, ataupun hasilnya di sistem fisiologis tubuh manusia itu seperti apa. Yang pertama, ini fokus di efek termal atau efek panas. Jadi terhadap perubahan panas, reaksi lokal jaringan. Jadi di jaringan yang mendapatkan panas dari intervensi SWD atau MWD, itu efek fisiologisnya itu dapat meningkatkan metabolisme sel-sel lokal lebih kurang 13% tiap kenaikan temperatur 1 derajat Celcius. Jadi di daerah yang diterapi dan itu bersifat lokal, itu bisa sampai peningkatan 13% metabolismenya, jadi proses-proses yang terjadi dalam tubuh manusia tersebut tiap kenaikan temperatur 1 derajat Celcius. Kemudian juga meningkatkan vasomotion sphincter sehingga timbul homeostatik lokal dan akhirnya terjadi vasodilatasi lokal. Jadi ada adaptasi yang terjadi dalam sistem peredaran darahnya karena tadi metabolismenya meningkat sehingga ada pergerakan-pergerakan dan homeostatis, keseimbangan dalam tubuh manusia, baik itu cairannya maupun jaringannya dan sebagainya, dan itu sifatnya lokal, dan akhirnya terjadi vasodilatasi pembuluh darah lebih khususnya, sehingga makanya kan kalau misalnya dilakukan treatment panas itu baik berupa SWD maupun MWD itu ada efek vasodilatasi pembuluh darahnya. Itu terjadi karena ada reaksi fisiologis yang terjadi, reaksi lokal jaringan yang terjadi sehingga bisa menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah dan juga meningkatkan metabolisme sel-sel lokal, sehingga diharapkan dengan kondisi tersebut itu akan menjadi perbaikan jaringan yang terjadi. Itu lokal jaringan. Kemudian kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang reaksi general. Reaksi general ini secara umum, secara sistem tubuh manusia secara umum, yang mana SWD ini dapat mengaktifkan sistem termoreguler di hipotalamus yang mengakibatkan kenaikan temperatur darah untuk mempertahankan temperatur tubuh secara general. Jadi efek panas yang terjadi karena ini si penetrasinya dalam ya. Kalau misalnya seperti saya bilang, kalau misalnya IR ataupun infrared dan lain sebagainya itu apa namanya, hanya di superficial. Tapi karena ini memang karena dia tegangan tinggi, harus
arusnya tegangan tinggi sampai masuk di ke jaringan tubuh, sehingga bukan hanya lokal yang menjadi sasarannya untuk kenaikan temperatur, tapi juga sampai ke general, karena ada stimulasi yang diberikan, panas yang diberikan itu merangsang di bagian hipotalamus untuk melakukan perintahnya, yaitu menaikkan temperatur darah, temperatur tubuh secara general. Jadi itu sebagai adaptasi, sehingga yang bisa kita rasakan itu ada keluar keringat, mulai panas. Kalau yang kemarin udah pernah merasakan tuh kok kayak ada gerah-gerah dan mungkin panas secara keseluruhan. Ada juga yang diterapi di mana yang rasanya gimana. Nah, itu kurang lebih itu efek yang dihasilkan. Pada MWD mungkin dapat terjadi kenaikan temperatur, tetapi perlu diingat gelombang elektromagnetik 2450 MHz penetrasinya lebih dangkal dibandingkan SWD dan diterapkan hanya untuk daerah lokal. Jadi kalau dibandingkan bedanya antara SWD dan MWD itu ada di penetrasi atau masuknya gelombang elektromagnetik ke dalam tubuh. Jadi kalau misalnya memang kita fokusnya ingin sampai di bagian lumbal, punggung, gastrok, dan lain sebagainya yang memiliki struktur otot yang tebal-tebal dan ketebalannya jauh sampai 5 cm, 6 cm, 10 cm, itu biasanya yang kita pilih adalah SWD. Kenapa? Karena ini tadi. Karena penetrasinya lebih dalam, karena dia gelombang elektromagnetik yang di SWD itu bisa mampu menembus sampai ke bawah, seperti itu. Sedangkan kalau misalnya pada MWD dia lebih dangkal dari SWD, tapi lebih dalam dari IR ataupun modalitas panas lainnya. Dan juga biasanya MWD diterapkan hanya untuk daerah lokal. Jadi nanti kalau misalnya pas lagi kondisi ujian praktek, ini soalnya ini, kemudian silahkan memilih yang mana misalnya, ataupun sudah disuruh ini, kemudian ini soalnya tuh tahu kenapa jadi mending pakai SWD daripada MWD. Itu pemilihannya tuh ada dasarnya, ada rasionalnya seperti itu. Karena ya ini efek fisiologis yang dihasilkan tuh berbeda dan itu disesuaikan dengan kondisi dari pasien. Konsensual efek timbulnya respon panas pada sisi kontralateral dari segmen yang sama. Jadi misalnya ini kalau mau pakai satu elektroda aja di bagian punggung aja gitu kan, itu biasanya juga sampai bisa merasa, tapi nggak semua sih. Kalau lemaknya full ataupun juga ketebalan dari jaringannya jauh juga nggak bisa sampai ke depan gitu. Tapi misalnya di sini, kalau kita cuma pakai satu aja contohnya ya, kan ada juga MWD tapi yang bulat seperti SWD tapi cuma satu, itu ada juga. Jadi tergantung dari alatnya. Misalnya dilakukan seperti ini, itu juga kemungkinan besar akan ada respon panas juga pada sisi kontralateral dari segmen yang sama, tapi bukan ke sini. Itu contohnya seperti itu. Kemudian penetrasi dan perubahan temperatur dalam dan lebih luas pada SWD. Tadi seperti saya sebutkan, jadi karena dia memang lebih tinggi untuk panjang gelombang dan juga frekuensinya, sehingga dia penetrasi atau masuknya gelombang tersebut ke dalam jaringan itu lebih dalam, sehingga perubahan temperaturnya juga bisa lebih dalam, lebih cepat, lebih tinggi, dan lebih luas pada SWD daripada MWD. Kemudian terhadap jaringan ikat, bagaimana respon ataupun kondisi bagaimana efek dari SWD ini terhadap jaringan ikat. Di sini mampu meningkatkan elastisitas jaringan ikat 5-10 kali lebih baik seperti pada kolagen kulit, otot, tendon, ligamen, dan kapsul sendi akibat menurunkan viskositas matrik jaringan. Jadi kan memang kita ini kan tujuannya untuk memperbaiki struktur jaringan yang rusak kan seperti itu. Nah, di situ kan ada macam-macam, ada fibrinnya, ada apanya, pokoknya jaringannya tersebut tidak sedang. Kalau otot normal, misalnya ini contohnya otot ya. Kalau otot normal kan dia seperti struktur seperti biasa gitu kan. Jadi nanti bisa kontraksi, bisa relaksasi, kontraksi dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kita melihat jaringan yang rusak, itu dia ada cross apa ya namanya ya, saya lupa ya, ada cross apa gitu kan. Jadi yang seharusnya bentuk dari struktur otot seperti ini dia karena rusak, karena cedera, karena ada inflamasi dan sebagainya, akhirnya dia tidak
tidak seperti yang normal gitu kan. Jadi misalnya bentuknya seperti ini. Nah, nanti di sini kan otomatis dia tidak dapat melakukan gerakan-gerakan yang seharusnya dilakukan oleh fisiologis ototnya. Nah, jadi kalau seperti ini, akhirnya dengan diberikan SWD tujuannya untuk meningkatkan elastisitas jaringan, sehingga pada saat ini perbaikan jaringan terjadi dan bisa plus ya. Jadi selain ini mungkin nanti pakai terapi latihan, pakai massas, pakai US dan lain sebagainya. Jadi sehingga pada saat sudah dilakukan peningkatan elastis jaringan, kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan lain, akhirnya yang diharapkan bisa kembali ke kondisi yang normal seperti itu. Diharapkan seperti itu. Kemudian kalau pada idem itu sama. Jadi pada MWD itu sama, tapi terbatas pada jaringan yang kedalamannya kurang lebih 3 cm. Jadi keterbatasan atau perbedaan antara SWD dan MWD itu jelas. Yang pertama, kedalaman dari gelombang elektromagnetiknya. Kalau SWD, kalau saya menghilang, tolong dikasih tahu soalnya internetnya unstabil. Kalau SWD dia bisa sampai 5, sampai 10, sampai 12 cm masuk ke dalam tubuh kita. Tapi kalau yang MWD itu hanya kurang lebih 3 cm saja. Terhadap jaringan otot, meningkatkan elastisitas otot, juga menurunkan tonus otot lewat normalisasi nosis sensorik. Nah, jadi di sini seperti tadi ya, sama dengan jaringan ikat. Jadi kalau misalnya elastisitas dari otot tersebut dinormalkan, sehingga itu dapat, jadi biasanya juga selain sebagai treatment, ini juga dimanfaatkan untuk persiapan sebelum latihan. Jadi kan kalau misalnya cedera, ujuk-ujuk langsung latihan ataupun langsung terapi latihan manual dan sebagainya, itu takutnya akan menambah atau memaksa jaringan yang rusak tadi dia tambah rusak kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya sudah kita persiapkan, misalnya kalau olahraga tuh kita warming up dulu gitu. Jadi jaringannya udah dipanasi, udah ditingkatkan elastisitasnya, udah dipersiapkan untuk latihan. Nah, sehingga misalnya udah selesai, ya dilakukan latihan, itu udah siap. Jadi yang ototnya tadi, misalnya tonusnya tadi kencang, tinggi, tonusnya hypertonus, kemudian direlaksasikan dengan menggunakan ini, prinsip yang metode hangat ya, atau thermal, kemudian jaringan elastisitasnya meningkat, kemudian pada saat kita lakukan gerakan-gerakan, manipulasi, kemudian massas misalnya, atau terapi latihan, itu jauh lebih bisa bermanfaat seperti itu. Kemudian juga bisa bermanfaat pada jaringan saraf, yaitu meningkatkan elastisitas pembungkus jaringan saraf, meningkatkan nerve conduction atau konduktivitas saraf, dan meningkatkan ambang rangsang atau threshold dari saraf tersebut. Itu tadi ada 7 efek fisiologis dari SWD dan MWD. Kemudian satu lagi, slide terakhir sebelum kita diskusi atau tanya jawab, itu adalah efek terapeutik. Jadi di sini apa sih efeknya? Efek terapeutik yang didapatkan dari pemeriksaan SWD, intervensi SWD dan MWD. Yang pertama yaitu penyembuhan luka atau trauma pada jaringan lunak. Itu bisa pada SWD dan MWD. Meningkatkan proses reparasi jaringan secara fisiologis. Kenapa jadi bisa seperti ini? Seperti tadi yang saya sampaikan di efek fisiologis yang di awal tadi. Mekanismenya seperti itu. Kemudian juga bisa berpengaruh terhadap nyeri, hipertonus, gangguan vaskularisasi. Itu bisa menurunkan nyeri, menormalisasi tonus otot lewat efek sedatif, dan perbaikan metabolisme. Kok bisa seperti itu? Nah, tadi kembali ke efek fisiologis yang saya jelaskan. Karena dia panas bisa merangsang di bagian terjadinya homeostatis, sehingga perbaikan metabolismenya lancar. Kemudian juga kalau misalnya nyeri, ada nyeri yang disebabkan oleh inflamasi, kemudian juga akhirnya vasodilatasi pembuluh darah, cairan-cairan inflamasi, dan juga hasil-hasil dari inflamasi tersebut dia sudah bisa keluar, akhirnya bengkaknya berkurang dan sebagainya, sehingga persepsi nyeri yang dirasakan oleh pasien itu bisa menurun.
Kemudian normalisasi otot tadi juga karena ada peningkatan elastisitas jaringan dan lain sebagainya. Jadi ini terjadi karena ada efek fisiologis tadi. Efek terapeutik adalah efek yang terjadi yang diakibatkan ada atau tercapainya efek-efek fisiologis tadi. Kemudian bagaimana dengan terhadap kontraktur jaringan lemak? Itu bisa meningkatkan elastisitas jaringan lemak. Nah, hal ini dimaksudkan sebagai persiapan terapi latihan. Seperti tadi yang saya jelaskan. Jadi ini persiapan warming up-nya sebelum terapi latihan, terapi manipulasi, massage, US, dan lain sebagainya. Kemudian ini yang berhubungan dengan persarafan. Apabila elastisitas threshold jaringan saraf semakin baik, maka konduktivitas jaringan saraf juga akan membaik. Impuls-impulsnya itu akan akan sampai. Jadi impuls itu kan dari otak, kemudian informasi itu disampaikan ke organ-organ. Jadi si impuls itu yang si pembawa pesan. Jadi kalau misalnya ada, bayangkan aja kayak jalan tol ataupun jalan raya gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak ada hambatan ya kita akan cepat sampai. Misalnya dari Kartosuro ke UMS itu ya 10 menit, 5 menit, 10 menit akan sampai gitu. Tapi kalau misalnya ternyata di tengah jalan itu lampu merahnya mati ataupun ada terjadi ada terjadi penumpukan, misalnya ada tilang ataupun ada kecelakaan lalu lintas atau bagaimana, pasti kan dia akan menumpuk sehingga yang seharusnya bisa di kita sampai 5 sampai 10 menit ke UMS, tapi dia karena harus ada macet, harus ada penumpukan ruas jalan yang rusak dan lain sebagainya, sehingga dia pelan-pelan akhirnya harus sampai UMS-nya 15 atau 20 menit. Itu juga bisa terjadi pada impuls yang jalan dari otak ke organ lainnya itu bisa terlambat gitu. Misalnya seharusnya kita menutup mata, tapi karena ada lambat, misalnya kondisi-kondisi stroke ya contohnya, jadi misalnya ada penyumbatan, ada pecah pembuluh darah, sehingga kan akhirnya lambat, disuruh tutup mata, malah seharusnya tutup mata sekarang, tapi tutup matanya delay misalnya, ataupun tidak bisa menutup mata dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh aja untuk proses perjalanan impuls. Begitu. Jadi ada 4 kurang lebih untuk efek terapeutik dari SWD dan MWD. Secara umum, efeknya ini dari SWD dan MWD adalah memperbaiki jaringan sehingga tujuan intervensi itu bisa tercapai. Itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan mari kita buka sesi diskusi bersama-sama. Kalau misalnya mau ada yang ditanyakan atau didiskusikan ataupun ada yang lain, silahkan. Apakah cukup jelas dengan yang saya sampaikan tadi? Jelas ya? Maksudnya mudah difahami gitu. Jelas, Bu. Oke. Cukup. Kalau sudah tidak ada, kita cukupkan sekian saja. Ada lagi? Tidak ada? Aman ya? Oke deh. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Ini masih dalam rangka mengejar ketertinggalan ketertinggalan perkuliahan. Jadi ini sudah 2 tema tadi saya sampaikan dan saya paparkan. Nanti tinggal beberapa lagi. Oke, saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya berkah dan kuat sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. Saya end meeting for all ya. Terima kasih semuanya.